Bilangan berpangkat. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Untuk contoh soal, penjelasan materi, dan latihan soal, kita simak penjabarannya berikut ini. Baik, kita lanjutkan pada penjabaran materi tentang bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat merupakan suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Jadi faktor pengalinya itu sama. Sebagai contoh, 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini masih sedikit, kalau nulisnya banyak banget, ribet. Jadi disederhanakan penulisannya menjadi 2 pangkat. Nah, ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 6. Seperti itu, ini perpangkatan, menyederhanakan penulisan ya. Kemudian apa saja sifat-sifatnya? Sifat operasi bilangan berpangkat yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q. Ini bilangan pokoknya harus sama. Untuk operasi perkalian, A pangkat P dikali A pangkat Q. Jika operasinya dikalikan, maka tinggal ditambahkan saja pangkatnya. Jadi A pangkat P ditambah Q. Contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Karena operasinya perkalian, bilangan pokoknya juga sama, tinggal ditambahkan saja jadi 2 pangkat 3 ditambah 5. Jadi 2 pangkat 8. Gitu. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat. Nah, tinggal dikurangi saja pangkatnya. Kalau operasinya kali, pangkatnya ditambahin. Kalau operasinya bagi, pangkatnya dikurangi. Contoh 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Operasinya bagi nih, bilangan pokoknya sama. Berarti langsung dikurangi aja. 2 pangkat 5 kurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2. Mudah ya. Sifat yang ketiga, A pangkat P dipangkatkan lagi Q. Ini bilangan berpangkatnya dipangkatkan. Kalau pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya tinggal dikalikan saja. P dikali Q dikalikan. Contoh 2 pangkat 3. Nah, dia dipangkatin lagi nih sama 4. Misalnya, jadi hasilnya berapa? 2 pangkat, kalikan aja 3 dikali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Gampang banget ya. Kemudian nomor 4, A dikali B pangkat P. Kalau ada bilangan ini dikalikan, pangkatnya ada di luar, artinya ada di luar kurung maksudnya ya. Artinya si pangkat P ini punyanya si A, punyanya si B juga. Jadi kalau dijabarkan jadinya begini, A pangkat P dikali B pangkat P. Kalau ada 2 kali 3 pangkat 5. Berarti 5 ini punyanya siapa? Punyanya 2 dan punyanya 3. Seperti itu. Contoh lainnya gini, 2x. Nah, pangkat 5. Jadinya kayak gimana? Apa 2x pangkat 5? Bukan. 2-nya dipangkatkan 5. Kemudian x-nya juga dipangkatkan 5. 2 pangkat 5-nya berapa dihitung? 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali ya. 32. Kemudian x-nya pangkat 5. Sifat yang kelima, A per B
pangkat P. Itu sama saja dengan A-nya dipangkatkan P per B-nya juga dipangkatkan P. Sama kayak nomor 4, cuma perkalian, ini pembagian. Contohnya 5 per 2 pangkat 3. Pangkat 3 ini berarti punyanya 5, sekaligus juga punyanya 2. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini dikenal sebagai pangkat negatif. Bagaimana menghitung bilangan yang memiliki pangkat negatif? Maka harus dipositifkan dulu. 2 pangkat min 3. Berapa 2 pangkat min 3? Apa hasilnya min 8? Karena 2 pangkat 3-nya itu 8. Bukan ya. 2 pangkat min 3 ini cara menghitungnya positifkan dulu. Positifkan dulu pakai rumus ini. A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Jadi 2 pangkat min 3 diubah dulu menjadi pangkat positif. Kalau dia adanya di atas, posisinya di atas karena nggak ada pernya, posisinya sebagai pembilang, dia simpan di bawah biar hasilnya positif. Karena rumusnya memang seperti itu ya. Nih, kalau dia ada di atas, ini pernya kan per 1 ya. Kalau ada di atas dia negatif, simpen di bawah biar jadi positif. Kalau di bawah, Bu, di bawah nih dia negatif, ya udah balikin aja ke atas. Nanti kasih contoh lagi. Ini 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi jawabannya 1 per 8. Gimana Bu, misalkan di bawah 2 per 5 pangkat min 2. Ngitungnya bagaimana? 2-nya tetap. Ini ada di bawah nih. Ada di bawah dia pangkatnya negatif. Biar positif kemana? Ke atasin. 5 pangkat 2. Jadi 2 kali berapa 5 pangkat 2-nya? 25. Hasilnya berapa 2 kali 25? 50. Mudah ya. Kemudian yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. Ini sifat berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Mau 5 pangkat 0, 1. 7 pangkat 0, 1. X pangkat 0, 1. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian yang ke-8, ini terkait hubungan bilangan berpangkat dengan bentuk akar. Jadi bilangan berpangkat dengan bentuk akar itu punya hubungan. Hubungannya bagaimana? Hubungannya baik-baik saja. Hubungannya, jika ada bilangan berpangkat pecahan, cara menghitungnya ubah dulu ke dalam bentuk akar. Contohnya begini, 64 pangkat 3 per 2. Gimana ngitungnya? 64 pangkat 3 per 2. Cara ngitungnya, ubah dulu ke bentuk akar. Begini, A pangkat P per Q sama dengan A pangkat P, jadi pembilangnya ini jadi pangkat, penyebutnya jadi akar ya. Yang atas jadi pangkat, yang bawah jadi akar. Oke. 64, yang atas jadi pangkat, yang atas jadi pangkat, yang bawah 2-nya jadi akar. Terus gimana ngitungnya? Apakah 64 dipangkatkan 3 dulu? Jangan, tapi 64-nya diakarin dulu. Berapa akar pangkat 2 dari 64? Ya, betul 8. Baru 8-nya dipangkatkan 3. Berapa 8 pangkat 3? 512. Selesai. Mudah ya?